Halo para siswa, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya dalam bidang studi seni rupa. Nah, anak-anak, kali ini saya akan bahas tentang media, alat, dan bahan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Untuk materi selengkapnya, ayo kita ikuti materi selanjutnya. Maraya Edukasi siap untuk memberikan materi, media, alat, dan bahan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Grade datang untuk Anda. Para siswa sekalian, di saat kita mau berkarya seni rupa dua dimensi, khususnya seni lukis, pasti kita akan memikirkan alat dan bahan yang dipergunakan. Bahan dan alat dua-duanya tidak bisa dipisahkan karena sama-sama penting. Nah, di sebelah kanan itu ada contoh alat dan bahan yang dipergunakan dalam berkarya seni lukis. Masih banyak lagi alat yang mungkin tidak ada di gambar itu, tapi alat dan bahan ini adalah sangat penting di dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Apa itu bahan? Bahan adalah segala zat yang digunakan dalam membuat karya seni rupa dua dimensi. Nah, contoh bahan dalam berkarya seni rupa dua dimensi ada di sebelah kanan. Misalnya pensil, misalnya krayon, pensil warna, kemudian ada cat, dan lain sebagainya. Inilah contoh bahan yang digunakan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Lalu apa yang dimaksud dengan alat? Nah, para siswa sekalian, alat ini adalah merupakan benda. Benda apa? Benda yang dipergunakan untuk membuat karya seni rupa dua dimensi. Contohnya adalah seperti pada gambar. Di sini ada beberapa kuas yang bentuknya juga bermacam-macam. Kemudian ada palet, kemudian ada penghapus, dan kemungkinan menggaris dan lain sebagainya. Inilah yang dinamakan alat untuk berkarya seni rupa dua dimensi. Cukup jelas para siswa? Para siswa sekalian, kita sudah mengetahui apa itu bahan dan apa itu alat dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, mari kita lihat pengertian media dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Media adalah tempat atau wadah yang dipergunakan untuk membuat karya seni rupa dua dimensi. Gampangnya saja, Anda mau melukis atau menggambar dengan menggunakan media apa? Misalnya di sebelah kanan ini adalah media kanvas. Kanvas juga terdiri dari beberapa ukuran, dari yang kecil sampai dengan yang besar. Kemudian yang kedua kertas. Kertas ini juga merupakan media di saat kita mau berekspresi diri di dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Para siswa sekalian, media dalam berkarya seni rupa dua dimensi salah satunya adalah kanvas. Apa itu kanvas? Kanvas adalah kain yang dilumuri oleh zat pelapis sehingga bertekstur seperti kertas, namun memiliki ketahanan yang cukup kuat karena terbuat dari kain. Kanvas digunakan untuk melukis dengan menggunakan cat minyak maupun cat akrilik, atau juga dengan menggunakan bahan yang lain. Bentuk kanvas ada di gambar sebelah kanan ini. Para siswa sekalian, inilah contoh lukisan dengan menggunakan media kanvas. Menarik bukan? Cobalah para siswa sekalian suatu saat melukis dengan menggunakan media kanvas dengan bahan cat minyak atau
cat akrilik. Kumpulkanlah semua karya para siswa sekalian, mungkin dipajang di ruang tamu atau di galeri pribadi jika punya, karena melukis dengan media kanvas ini cukup menyenangkan. Kalau tidak percaya, cobalah dan cobalah. Pasti para siswa akan merasa senang dan merasa terbantu sekali dalam berkreasi seni rupa 2 dimensi, khususnya seni lukis. Lalu, apa itu kertas? Kertas sering kita gunakan dalam pembelajaran. Dari TK sampai dengan sekarang, Anda selalu berhadapan dengan kertas. Namun, di dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, ada kertas khusus yang digunakan, yang memiliki ketebalan tertentu. Semakin tinggi ketebalannya, maka kertas itu akan semakin bagus untuk digunakan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, khususnya seni lukis. Di sebelah kanan ini ada beberapa kertas yang sering kita gunakan dalam berkarya seni rupa, khususnya seni lukis. Mari kita lihat contoh lukisan dengan menggunakan media kertas. Yang pertama kali ini adalah lukisan wajah menggunakan media kertas yang dilukis dengan pensil. Sama juga yang kedua ini juga lukisan wajah yang arsirannya menggunakan pensil. Dan yang ketiga ini adalah contoh gambar bentuk atau gambar benda yang dibuat dengan media kertas dengan bahan pensil atau melukis dengan pensil. Semuanya menarik, baik itu lukisan di kanvas atau di kertas, dan merupakan tempat Anda berkarya seni rupa 2 dimensi, khususnya seni lukis. Para siswa sekalian, dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, bahan yang digunakan terbagi menjadi 2, yaitu bahan kering dan bahan basah. Bahan kering penggunaannya tanpa menggunakan campuran air, artinya langsung bisa digunakan, itu bisa. Yang pertama kali adalah pensil. Pensil adalah alat tulis dan lukis yang awalnya terbuat dari grafit murni. Jenis pensil itu dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya, berdasarkan kode yang berada dalam pensil tersebut, misalnya B atau H. Nah, contoh di sebelah kanan ini adalah wujud pensil yang bentuknya bermacam-macam. Para siswa sekalian, mari kita pelajari jenis pensil dan kegunaannya. Yang pertama kali adalah pensil keras, yaitu dengan kode H. Pensil ini diberi kode dengan huruf H. Jenisnya bermacam-macam tergantung pada tingkat kekerasannya. Pensil ini juga diberi tanda dengan angka untuk menunjukkan tingkat kekerasannya. Makin tinggi angkanya, maka makin tinggi pula tingkat kekerasannya. Pensil ini terdiri dari pensil H, kemudian 2H, 3H, 4H, 5H, dan 6H. Jenis pensil ini sangat baik untuk menggambar geometri, kemudian garis, atau gambar L ukur, sehingga sifatnya menekan, rapi, dan tidak mudah dihapus. Oleh karena itu, pensil H tidak baik untuk menggambar alam benda. Coba Anda amati contoh gambar yang ada di sebelah kanan. Ini adalah wujud atau bentuk pensil H. Pensil yang selanjutnya adalah pensil sedang dengan kode HB. Nah, para siswa sekalian, pensil ini biasa digunakan oleh anak-anak untuk menulis,
karena memang sifatnya yang sedang atau tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Jadi para siswa sekalian, jika saat masih melakukan rencana sebuah gambar atau sketsa sebuah gambar, gunakanlah pensil HB, karena jika terjadi kesalahan itu masih bisa dengan mudah untuk dihapus. Nah, para siswa sekalian, setelah para siswa mengetahui penggunaan pensil H dan pensil HB, mari kita kenalkan juga penggunaan pensil lunak dengan kode B. Sesuai dengan jenisnya, pensil ini memang sangat lunak sehingga mudah digunakan untuk menggambar atau menulis. Seperti pensil keras tadi, pensil ini juga mempunyai tanda untuk tingkat kelunakan atau ketebalannya, yaitu pensil B, 2B, 3B, 4B, bahkan sampai 8B. Semakin tinggi tingkat B-nya, berarti pensil itu semakin hitam. Maka para siswa sekalian, karena jejak pensil ini sangat hitam sekali, maka hati-hatilah saat menggunakan pensil B ini, karena kalau sudah digoreskan itu akan sangat sulit sekali untuk dihapus. Pensil ini memang paling tepat sekali untuk digunakan dalam menggambar alam benda atau menggambar bentuk. Nah, para siswa sekalian, jika ingin mewujudkan gambar kalian itu maksimal atau gambar kalian bagus untuk mengatur gelap terangnya, koleksilah pensil-pensil B ini supaya kalian bisa menggambar sesuai dengan yang kamu inginkan dan hitamnya atau gelap terangnya itu akan sangat kelihatan luar biasa. Sekarang kita akan masuk pada pensil yang warna. Pensil warna adalah cat kering juga yang mempunyai sifat seperti krayon, yaitu banyak mengandung lilin. Pensil warna biasanya digunakan oleh anak-anak, juga baik juga untuk media eksperimen. Nah, bentuk pensil warna ada di sebelah kanan ini yang warnanya bermacam-macam, dan jika kalian ingin menggambar dengan arsiran warna, maka gunakanlah pensil warna ini. Dan pensil warna ini tidak perlu menggunakan campuran air, langsung digunakan, langsung bisa kelihatan hasilnya. Para siswa sekalian, pensil yang satu ini sangat tebal luar biasa, dinamakan pensil Conte. Pensil Conte ini adalah jenis pensil yang banyak mengandung zat karbon. Warnanya sangat hitam sekali dan lunak sekali. Karena itu, pensil ini sangat cocok untuk menggambar potret atau menggambar foto, dan baik juga untuk menggambar ekspresi. Nah, para siswa sekalian, seperti apakah bentuk pensil Conte itu? Coba amati digambar di sebelah kanan ini. Jika para siswa hobinya menggambar wajah atau menggambar foto, nah, pensil Conte ini sangat tepat sekali kalau para siswa gunakan. Nah, di toko ini juga banyak dijual pensil Conte ini, dan cobalah kalian menggunakan pensil Conte ini. Nah, inilah para siswa contoh lukisan wajah dengan menggunakan pensil Conte. Bagus bukan? Dan sangat menarik sekali untuk dilihat. Sangat luar biasa. Jika para siswa hobinya menggambar foto atau menggambar wajah, gunakanlah pensil Conte ini.
Dan hati-hatilah saat menggunakan pensil ini, karena pensil ini sangat sulit untuk dihapus. Maka saat kalian membuat rencana atau sketsa, gunakanlah pensil H atau HB, bahkan sebagian juga boleh menggunakan pensil B. Tapi sebagai arsiran yang terakhir, gunakanlah pensil Conte ini. Jika Anda ingin menampilkan gambar kalian yang luar biasa, cobalah Anda menggunakan pensil Conte ini. Oke? Nah, bahan kering berikutnya adalah krayon. Krayon berbentuk batang seperti kapur tulis. Benda ini banyak mengandung lilin sehingga tidak dapat digunakan secara bertumpuk. Bahan warna ini sering digunakan oleh anak-anak dalam melukis karena cara penggunaannya mudah dan gampang didapat. Bila bahan ini digunakan bersama dengan cat air atau krayon digoreskan lebih dahulu kemudian ditutup dengan cat air, maka akan timbul efek yang bagus sekali. Bekas jejak krayon tidak akan bisa ditutup atau ditempeli dengan cat air karena mengandung lilin. Nah, gambar di sebelah kanan ini adalah contoh krayon yang sering digunakan anak-anak bahkan orang dewasa di dalam membuat sebuah gambar atau berekspresi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, inilah para siswa lukisan dengan menggunakan bahan krayon. Tampilannya luar biasa, tampilannya lebih menarik karena di sini warna-warnanya memang sangat bagus sekali. Gelap terangnya diatur dengan warna yang bagus, kemudian gradasi warna juga ditampilkan dengan bagus. Nah, cobalah para siswa, jika para siswa sudah biasa melakukan dengan pensil, cobalah kalian usahakan melukis dengan menggunakan pewarna krayon. Dan krayon ini mereknya juga berbeda-beda dan hasilnya juga mempunyai karakter yang berbeda. Nah, marilah kita menjadi seorang pecinta seni yang selalu berkarya dan berkarya dengan mencoba media atau bahan yang berbeda-beda. Di samping krayon ada juga pastel, walaupun sepertinya sama tapi mempunyai hasil yang berbeda. Pastel adalah pewarna yang digosokkan pada bidang gambar dengan tekanan tertentu. Sebagaimana halnya dengan pensil gambar, campuran warna menggunakan pastel dapat dilakukan dengan penimpaan warna secara berulang. Baurnya warna dan objek gambar merupakan karakter khas dari gambar menggunakan pastel. Bentuk pastel adalah seperti gambar yang kami tampilkan di sebelah kanan ini. Inilah para siswa sekalian, bahan yang menggunakan pewarna pastel. Coba para siswa amati hasil lukisan dengan menggunakan warna pastel dan coba bandingkan hasil lukisan dengan menggunakan warna krayon. Karakternya akan berbeda, akan terlihat berbeda dibanding dengan warna krayon. Warna pastel ini lebih teduh sekali dibanding dengan warna krayon. Kalau Anda ingin mencoba, silahkan kalian usahakan pastel untuk bisa menghasilkan lukisan dengan karakter yang berbeda. Para siswa sekalian, mari kita bahas tentang macam-macam pewarna yang ada di dalam gambar. Yang pertama adalah pena. Pena digunakan untuk pembuatan lines art atau garis tepi sebuah karya. Nah, bentuk pena itu ada di sebelah kanan ini. Dan ini ada sebagian contoh gambar yang dibuat dengan pena, dimana garis tepinya sangat menyolok sekali
dan goresan-goresan pena juga terlihat lebih jelas dibanding dengan pensil. Para siswa sekalian, setelah para siswa mengenal bahan kering dalam berkarya seni rupa 2 dimensi, marilah kita mengenal bahan basah untuk berkarya seni rupa 2 dimensi. Bahan basah artinya penggunaannya dicampur dengan menggunakan air. Contohnya yang pertama adalah cat air. Cat air dibagi menjadi 2 karakter, yang pertama adalah karakter solid dan yang kedua adalah karakter transparan. Karakter solid contohnya adalah cat poster, dan karakter transparan contohnya adalah cat air atau watercolor. Adapun gambar bentuk cat air ada di sebelah kanan. Amati bentuk-bentuk cat tersebut yang membedakan antara cat poster dan cat air. Nah, contoh yang kami tayangkan di sini adalah lukisan dengan menggunakan cat poster dan cat air. Coba amati perbedaan antara lukisan dengan menggunakan cat poster dan menggunakan cat air. Cat poster lukisannya nampak lebih tebal atau lebih mantap. Kemudian kalau lukisan dengan menggunakan cat air itu nampak lebih transparan. Nah, para siswa sekalian, cobalah Anda mencoba 2 pewarna ini untuk bisa mengetahui lebih jauh tentang cat poster dan cat air. Bahan pewarna berikutnya adalah cat minyak. Cat minyak ini dalam penggunaannya membutuhkan pelarut. Sesuai dengan namanya, pelarutnya adalah minyak. Jika para siswa ingin menggunakan cat ini, maka supaya mudah digunakan, larutkanlah cat ini dengan minyak. Bentuk cat minyak ada di gambar sebelah kanan. Nah, ini para siswa lukisan dengan bahan cat minyak. Lebih bagus dan lebih luar biasa. Dan lukisan ini sering digunakan dengan media kanvas, yaitu dengan alat bantu yang dinamakan kuas. Semakin para siswa pintar menggunakan cat dan juga pintar menggunakan kuas, maka hasil yang diperoleh ini akan sangat luar biasa. Para siswa sekalian, peralatan untuk bahan pewarna basah diantaranya adalah kuas. Kuas adalah bermacam-macam. Ada kuas yang bermata datar atau pipih, dan ada kuas yang bermata bulat. Keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Kuas yang bermata pipih biasanya digunakan untuk bahan cat minyak, sedangkan kuas yang bermata bulat biasanya digunakan untuk bahan cat air. Coba para siswa perhatikan gambar di sebelah. Bermacam-macam kuas dan tingkat penggunaannya juga berbeda-beda. Alat bantu untuk memudahkan para siswa dalam berkarya seni rupa 2 dimensi adalah penghapus. Penghapus adalah merupakan alat pembantu yang sangat penting bagi pemula untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam berkarya. Sedangkan penggaris dipergunakan untuk mengukur objek yang akan digambar dan untuk pembuatan garis-garis yang sifatnya lurus. Wujud penghapus dan penggaris seperti pada gambar yang kami tampilkan di sebelah kanan. Demikian para siswa, materi media, alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Semoga anak-anak menjadi paham, semoga anak-anak menjadi jelas, dan marilah kita sama-sama mencoba media, alat, dan bahan ini dalam berkarya seni rupa 2 dimensi.
Semakin Anda berpengalaman, semakin Anda sering menggunakan media, alat, dan bahan ini, maka karya siswa akan menjadi lebih bermutu dan semakin luar biasa. Akhirnya, Grade mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun.